Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, para mahasiswa yang Bapak banggakan. Metafisika ketuhanan kali ini temanya adalah ma'rifatullah dan kesempurnaan manusia. Apa yang kita bahas pada malam ini? Pertama adalah proses pengenalan kepada Tuhan. Jadi prosesnya itu bagaimana? Kemudian perjalanan spiritual manusia, seperti apa perjalanan itu. Kemudian konsep insan kamil dalam perspektif metafisika ketuhanan. Para mahasiswa yang dimuliakan Tuhan, dari makrifat menuju insan kamil. Tujuan tertinggi dalam metafisika ketuhanan dan tasawuf adalah mencapai ma'rifatullah atau pengenalan mendalam terhadap Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa begitu pentingnya pengenalan eh, mendalam terhadap Tuhan? Kalau tidak, mengapa? Kemudian pengenalan mendalam terhadap Tuhan itu bukan sekedar eh, hanya melalui akal, tetapi juga melalui pengalaman spiritual, penyucian jiwa, dan pancaran cahaya ilahi dalam hati. Kita lihat proses marifatullah. Apa prosesnya? Yaitu pengenalan mendalam kepada Tuhan melalui pengalaman dan penyucian jiwa. Tanpa pengalaman, melalui pengalaman dan penyucian jiwa, pengenalan mendalam kepada Tuhan sulit untuk tercapai. Nah, kalau sudah tercapai pengenalan mendalam kepada Tuhan, maka hasilnya adalah insan kamil. Apa itu insan kamil? Yaitu manusia yang mengembangkan seluruh potensinya secara sempurna, baik jasmani, intelektual, moral, dan spiritual. Jadi tidak bisa sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong, ya. Apakah hanya jasmani saja atau intelektual saja? Itu tidak bisa. Harus keseluruhannya, harus kafah, harus utuh. Para mahasiswa yang berbahagia. Apa itu ma'rifatullah? Ya, kita harus tahu dulu ma'rifatullah itu apa. Para mahasiswa, ma'rifatullah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata ma'rifah, artinya mengenal secara mendalam. Jadi apapun sesuatu yang kita kenal secara mendalam itu disebut dengan ma'rifah. Termasuk pengenalan terhadap Tuhan secara mendalam. Itulah ma'rifah yang sebenarnya. Ia bukan hanya mengetahui intelektual tentang Tuhan, bukan itu saja, tetapi eh, dengan pengalaman kesadaran spiritual yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan seseorang. Jadi dalam sudah sudah implementasi pengenalan Tuhan itu ya adalah apa? Menghadirkan Tuhan dalam kehidupan seorang. Jadi menghadirkan Tuhan itu di semua waktu, ya, di semua tempat, di semua kegiatan, di semua aktivitas. Ya, tidak dia hanya sebatas uh, kepada tempat saja atau orang kenal Tuhan kalau di masjid saja, tidak. Dia harus merasakan kehadiran Tuhan itu di pasar, di kantor. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang yang uh, dilarang Tuhan itu ya
dapat tercegah. Ya, itulah salah satu mengapa pengenalan Tuhan itu ke semua tempat, ke semua waktu. Ya, tidak di tempat tertentu saja, tapi ke semua tempat. Pada tingkat ini Tuhan tidak hanya menjadi objek kajian. Jadi Tuhan kita pada kajian ini kita tidak hanya membahas Tuhan itu sebagai objek, zat, sifat, dan fi'ilnya, tapi ya melainkan pusat orientasi hidup. Jadi hampir hampir semua lini kehidupan. Semakin dalam makrifat seseorang, maka semakin kuat hubungan spiritualnya dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, ya semakin eh, rendah makrifat seseorang, semakin kecil makrifat seseorang, maka semakin lemah hubungan spiritual dengan Tuhan. Dia tidak bisa merasakan keberadaan Tuhan. Apa jadinya kalau orang sudah tidak merasa uh, uh, tidak merasakan kehadiran keberadaan Tuhan itu tidak ada baginya, maka lama-lama dia tidak mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Ya. Kalau Tuhan itu uh, dia merasa tidak ada dalam kehidupannya, ya kecenderungan untuk melakukan uh, apa yang dilarang Tuhan itu tinggi, berbuat maksiat, berbuat kejahatan, manipulasi, dan segala macamnya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena tidak tidak ma'rifatullah, tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Para mahasiswa yang dibanggakan. Sekarang ada persepsi masyarakat bahwa ada ilmu dan ada makrifat. Nah, seolah-olah ilmu dan makrifat itu sama. Padahal dua hal yang bisa dibedakan ya. Nah, coba kita lihat apa perbedaannya ilmu makrifat, ilmu dengan makrifat. Yang pertama, sumbernya. Ilmu itu sumbernya adalah belajar. Ya seperti sekarang sahabat-sahabat belajar, itu sumbernya membaca sendiri. Yang mendengar, ya berpikir dengan kritis, menganalisa, meriset, itu sumber ilmu. Sedangkan ma'rifat itu adalah pengalaman batin dan punya spiritual. Banyak melakukan spiritual. Ya, kalau dalam Islam banyak melaksanakan zikir, ya, hasabah, dan seterusnya. Kemudian ilmu itu teori menjelaskan konsep cinta kepada Tuhan itu cuma secara rasional. Sedangkan ma'rifat ya menghadirkan kesadaran akan Tuhan berdasarkan pengalaman seseorang benar-benar memahami kita kepada. Nah, akan tetapi para mahasiswa ilmu menjadi jalan untuk menuju makrifat. Artinya antara ilmu sama makrifat yaitu saling berhubungan erat ya. Sementara makrifat menyempurnakan ilmu. Artinya tanpa tanpa ilmu orang tidak bisa menuju ke makrifat dan makrifat itu menyempurnakan ilmu makrifat. Jadi saling keterkaitan yang kuat. Ya, mungkin mungkin itulah yang dianggap kalangan sama gitu ya. Para mahasiswa yang dibanggakan. Sekarang kita masuk mengenal Tuhan melalui diri sendiri. Ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan mahasiswa. Eh, Bagaimana caranya mengenal Tuhan melalui diri sendiri? Apakah di dalam diri kita ini ada Tuhan? Tentu jawabnya tidak, gitu ya. Tidak seperti itu maknanya. Maknanya adalah dalam kalangan sufi, para sufi menekankan bahwa
Salah satu jalan menuju ma'rifatullah itu adalah mengenal diri sendiri. Artinya kalau manusia itu mengenal, memahami hakikat dirinya, akan menyadari keterbatasannya. Apa keterbatasannya? Ya, manusia tidak bisa menambah atau mempanjang umurnya, ya, tidak bisa namanya memudahkan kembali tubuhnya, tidak bisa dulu matanya terang, sekarang sudah kabur, ya, rambut dulu hitam sudah memutih, kulit dulu kencang sudah kendul, dan itu manusia tidak bisa membalikannya. Belum lagi organ tubuh di dalam tubuh manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan, dan karena keterbatasan muncullah ketergantungan. Ya, kesadaran tersebut mengantarkan kepada pengenalan terhadap Tuhan. Nah, disitulah karena kita keterbatasan, ketergantungan, maka mau tidak mau ya, manusia itu harus eh, bergantung kepada satu zat yang mutlak, yaitu Tuhan. Ya, para sahabat sekalian,